3 hari terakhir, Ibu Lastri duduk di kursi rotan yang sama, menatap jendela dengan tatapan kosong, tidak marah, tidak menangis, hanya diam. Sementara anaknya yang peduli berkata, "Ibu cuma capek, mungkin karena usia." Namun, apakah itu benar? Atau justru ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kelelahan fisik? Karena di balik diamnya, Ibu Lastri mungkin sedang memendam perasaan kesepian yang dalam setelah kehilangan suami dan anak-anaknya yang jauh, merasakan kekosongan yang perlahan menggerogoti semangat hidupnya. Tetapi, tanpa bisa mengungkapkannya dengan kata-kata, ia hanya terjebak dalam dunia sunyi yang tak terdengar. Dan di saat seperti ini, apakah kita benar-benar memahami apa yang terjadi dalam pikiran dan hati mereka, terutama para lansia yang seringkali terlalu enggan untuk meminta bantuan? Depresi pada lansia seringkali terabaikan karena gejalanya tidak selalu tampak jelas. Dan seringkali, orang-orang di sekitar mereka menganggap itu sebagai bagian dari proses penuaan. Lansia yang terlihat tenang, bahkan ceria, bisa jadi menyembunyikan perasaan kosong dan kehilangan yang mendalam. Mereka tidak selalu menangis atau menunjukkan tanda-tanda marah, mereka lebih cenderung menarik diri, menjadi lebih diam, dan merasa terasingkan meski berada di tengah keluarga. Dalam banyak kasus, mereka merasa kesepian karena kehilangan pasangan atau teman sebaya, dan tak jarang merasa tak lagi dibutuhkan atau berguna. Tanpa dukungan yang tepat, depresi pada lansia bisa berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Melalui kisah Ibu Lastri, kita akan belajar mengenali tanda-tanda depresi yang mungkin tak tampak di permukaan, memahami faktor-faktor yang memicunya, dan mencari tahu apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka menemukan kembali semangat hidup yang mungkin sudah lama hilang. Faktor pemicu depresi lansia bisa meliputi kesepian akibat kehilangan pasangan atau teman sebaya. Kesepian adalah salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi kesehatan mental lansia, terutama setelah kehilangan pasangan hidup atau teman-teman sebaya. Bagi Ibu Lastri, kehilangan suaminya tahun lalu menjadi titik balik yang berat. Kehilangan seseorang yang begitu dekat menambah kekosongan dalam hidupnya, membuatnya merasa tidak ada lagi yang menemani di hari-harinya. Anak-anak yang pindah keluar kota semakin memperburuk keadaan, karena Ibu Lastri merasa terisolasi dari dunia luar. Tanpa interaksi sosial yang memadai, rasa kesepian ini bisa berkembang menjadi depresi yang mendalam. Lansia yang terisolasi rentan mengalami perasaan tidak dihargai, yang membuat mereka semakin menarik diri dari kehidupan sosial mereka. Merasa tidak berguna atau tak dibutuhkan. Bagi banyak lansia, kehilangan peran aktif dalam keluarga atau masyarakat bisa menyebabkan rasa tidak berguna. Ibu Lastri yang dulu aktif mengikuti pengajian dan senam lansia merasa hidupnya tidak lagi berarti setelah anak-anaknya tidak tinggal bersamanya. Aktivitas yang dulunya memberikan rasa pencapaian dan kebersamaan kini hilang. Ketika lansia merasa tidak dibutuhkan, mereka mulai meragukan nilai diri mereka sendiri. Rasa tak berguna ini bisa memperburuk perasaan mereka, menciptakan lingkaran setan di mana mereka semakin menarik diri dan merasa semakin tidak penting. Hal ini berpotensi memperburuk depresi karena perasaan rendah diri dan kesendirian saling memperparah. Merasa tidak berguna atau tak dibutuhkan. Bagi banyak lansia, kehilangan peran aktif dalam keluarga atau masyarakat bisa menyebabkan rasa tidak berguna. Ibu Lastri yang dulu aktif mengikuti pengajian dan senam lansia merasa hidupnya tidak lagi berarti setelah anak-anaknya tidak tinggal bersamanya. Aktivitas yang dulunya memberikan rasa pencapaian dan kebersamaan kini hilang. Ketika lansia merasa tidak dibutuhkan, mereka mulai meragukan nilai diri mereka sendiri. Rasa tak berguna ini bisa memperburuk perasaan mereka, menciptakan lingkaran setan di mana mereka semakin menarik diri dan merasa semakin tidak penting. Hal ini berpotensi memperburuk depresi karena perasaan rendah diri dan kesendirian saling memperparah. Kurangnya kegiatan sosial atau stimulasi otak. Kurangnya stimulasi sosial dan mental dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup yang signifikan pada lansia. Ibu Lastri yang dahulu aktif dalam berbagai kegiatan sosial seperti pengajian dan senam lansia, kini merasa kehilangan semangatnya karena tidak lagi memiliki aktivitas yang memicu minat atau tantangan bagi pikirannya.
Tanpa kegiatan sosial yang teratur, seperti bertemu teman-teman lama atau berpartisipasi dalam kegiatan komunitas, lansia dapat merasa terabaikan dan tidak berdaya. Selain itu, kurangnya stimulasi otak juga dapat memperburuk perasaan tidak berguna dan mempercepat penurunan fungsi kognitif. Kegiatan yang melibatkan interaksi sosial dan tantangan mental penting untuk menjaga kesehatan mental dan fisik lansia, karena dapat memberikan rasa tujuan dan kebahagiaan yang sangat dibutuhkan. Lantas bagaimana solusinya untuk mengatasi permasalahan tersebut? Mengajak ngobrol ringan setiap pagi, walau hanya 5 menit. Komunikasi yang konsisten, meski singkat, dapat memiliki dampak besar pada kesehatan mental lansia. Setiap pagi, anak-anak Ibu Lastri mulai meluangkan waktu untuk berbicara dengannya. Tidak peduli seberapa pendek percakapan itu. Percakapan ini memberi Ibu Lastri kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya meski hanya sedikit. Mendengarkan, bahkan hanya untuk beberapa menit, memberikan rasa perhatian dan kebersamaan yang sangat dibutuhkan oleh lansia yang sering merasa kesepian. Ini juga dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi dan mendorong mereka untuk tetap terhubung dengan dunia luar. Memutar lagu-lagu lama yang pernah disukai Ibu Lastri. Lagu-lagu lama yang Ibu Lastri sukai dapat memicu kenangan indah dari masa lalu dan membangkitkan semangat hidupnya. Musik memiliki kekuatan untuk merangsang emosi dan menghubungkan seseorang dengan ingatan dan perasaan positif. Anak-anak Ibu Lastri mulai memutar lagu-lagu nostalgia yang dulu sering diperdengarkan di rumah mereka, yang membuat Ibu Lastri tersenyum dan merasa lebih terhubung dengan masa-masa bahagia. Musik memberikan dorongan emosional yang dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan mood, serta memberikan rasa kenyamanan dan keakraban di tengah kesunyian yang ia rasakan. Membawa cucu untuk menginap setiap akhir pekan. Kehadiran cucu setiap akhir pekan memberikan Ibu Lastri kebahagiaan dan kebersamaan yang sangat dibutuhkan. Cucu seringkali menjadi sumber kegembiraan bagi lansia, memberikan mereka alasan untuk tersenyum dan berinteraksi. Mengajak cucu menginap di rumah Ibu Lastri menciptakan suasana yang lebih hidup dan menyegarkan semangatnya. Selain itu, interaksi dengan anak-anak muda memperkuat rasa penting dan dibutuhkan, memberikan rasa tujuan yang sangat berharga. Kegiatan sederhana seperti bermain atau berbicara dengan cucu membantu mengurangi perasaan kesepian dan meningkatkan hubungan antar generasi yang penuh kasih sayang. Mengatur kunjungan teman-teman lamanya secara berkala, memastikan Ibu Lastri tetap terhubung dengan teman-teman lama adalah cara yang efektif untuk mengurangi kesepian dan meningkatkan kesejahteraan emosionalnya. Anak-anak Ibu Lastri mulai mengatur kunjungan teman-teman lama secara berkala, yang memberikan kesempatan bagi Ibu Lastri untuk berbagi cerita dan tertawa bersama mereka. Pertemuan ini mengingatkan Ibu Lastri bahwa ia masih memiliki jaringan sosial yang peduli padanya, yang bisa memperbaiki perasaan terisolasi. Kegiatan sosial ini penting untuk menjaga koneksi sosial lansia, memberikan mereka kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain, dan mengingatkan mereka akan pentingnya eksistensi mereka dalam komunitas. Mengikutkan Ibu Lastri dalam kegiatan ringan di lingkungan seperti posyandu lansia atau kajian ibu-ibu memberikan kesempatan untuk bersosialisasi dan tetap aktif secara mental dan fisik. Kegiatan ini tidak hanya memberi stimulasi fisik dan intelektual, tetapi juga memperkenalkan Ibu Lastri pada lingkungan sosial yang lebih luas, mengurangi rasa kesepian dan stagnasi. Terlibat dalam kegiatan sosial juga dapat memberikan rasa memiliki dan tujuan hidup, di mana Ibu Lastri merasa masih berharga dalam komunitas. Selain itu, kegiatan ini memberi kesempatan untuk berbagi pengalaman hidup, mempererat hubungan dengan teman-teman seusia, dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Depresi pada lansia seringkali terabaikan karena gejalanya yang tidak selalu tampak jelas, namun dampaknya bisa sangat besar bagi kualitas hidup mereka. Ibu Lastri hanyalah salah satu contoh dari banyak lansia yang mengalami perasaan kesepian dan kehilangan arah, yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental mereka. Namun kabar baiknya adalah bahwa dengan perhatian tulus dan dukungan yang tepat, lansia bisa merasa lebih baik, lebih terhubung dan lebih dihargai. Perubahan kecil seperti berbicara dengan mereka setiap hari, membawa mereka berinteraksi dengan keluarga atau teman, serta mengikutkan mereka dalam kegiatan sosial, bisa memberikan dampak yang luar biasa.
Kita semua memiliki tanggung jawab untuk hadir bagi orang tua atau lansia di sekitar kita, mendengarkan mereka, dan memberi mereka alasan untuk tersenyum lagi. Mereka mungkin tidak selalu tahu bagaimana cara meminta bantuan, tetapi kita bisa menjadi pendengar yang baik dan memberi mereka dukungan emosional yang mereka butuhkan untuk kembali menemukan semangat hidup. Perhatian kita bisa menjadi obat yang lebih berharga daripada yang kita bayangkan. Jika kamu merasa terinspirasi dengan cerita Ibu Lastri, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya. Kami ingin mendengar pendapatmu. Tinggalkan komentar di bawah tentang doa apa yang kamu harapkan di usia senja, dan jangan lupa untuk doakan para penonton agar doa-doa mereka selalu terkabul. Semoga kita semua diberi kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan di setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih telah menonton. Semoga doa kita semua dijawab dengan penuh kebaikan.